Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu, agar dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kali ini admin akan membawakan cerita tentang kisah Nabi Hud, alaihi salam dan kaum Ad. Selesailah kisah kaum Nabi Nuh dalam sejarah. Mayoritas di antara mereka yang mendustakan ajarannya telah dihancurkan oleh topan. Sedangkan minoritas di antara mereka dapat kembali memakmurkan bumi sebagai wujud dari sunatullah dan janjinya, sedangkan janji Allah kepada Nabi Nuh adalah, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83, dan janji Allah juga kepada Nabi Nuh adalah, difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari kami atasmu, dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Berputarlah roda kehidupan dan datanglah janji Allah. Setelah datangnya topan, tiada yang tersisa dari manusia di muka bumi kecuali orang-orang yang beriman. Tiada satu hati pun yang kafir berada di muka bumi dan setan mulai mengeluhkan pengangguran. Berlalulah tahun demi tahun, lalu matilah para orang tua dan anak-anak, dan datanglah anak dari anak-anak. Manusia lupa akan wasiat Nabi Nuh dan mereka kembali menyembah berhala. Manusia menyimpang dari penyembahan yang semata-mata untuk Allah. Akhirnya, tipuan kuno berulang kembali. Para cucu kaum Nabi Nuh berkata, "Kita tidak ingin melupakan kakek kita yang Allah selamatkan mereka dari topan." Oleh karena itu, mereka membuat patung-patung orang-orang yang selamat itu yang dapat mengingatkan mereka dengannya. Dan pengagungan ini semakin berkembang generasi demi generasi, namun akhirnya penghormatan itu berubah menjadi penghambaan. Patung-patung itu berubah dengan bisikan setan menjadi Tuhan selain Allah. Dan bumi kembali mengeluhkan kegelapan. Lalu Allah mengutus junjungan kita Nabi Hud di tengah-tengah kaumnya. Al-Quran menyingkap ceritanya setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik di saat itu, dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak, sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Quran. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Quran Surat Fussilat ayat 15. Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya, bahkan mereka siap berperang atas namanya. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Sayangnya, mereka tidak melihat selain kecongkakan mereka. Nabi Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainnya." Quran Surat Hud ayat 50. Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah dicabut kembali. Kaumnya bertanya kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa yang engkau inginkan?" Nabi Hud memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Ia tidak menginginkan sesuatu pun dari mereka, selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah terhadap mereka. Bagaimana Dia menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh, bagaimana Dia memberi mereka kekuatan fisik, bagaimana Dia menempatkan mereka di bumi yang penuh dengan kebaikan, bagaimana Dia mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Kaum Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka orang-orang yang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, "Bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya?" Nabi Hud menjawab, "Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan." Kaum Nabi Hud berkata, "Apakah engkau akan mengatakan, wahai Hud,
bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup. Nabi Hud menjawab, kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah akan bertanya kepada masing-masing dari kalian, tentang apa yang kalian lakukan. Setelah mendengar jawaban itu, meledaklah tertawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud, demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rusak dan ketika jasadnya rusak ia akan menjadi tanah kemudian akan dibawa oleh udara, dan tanah itu akan berterbangan, lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Hud menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang mulia. Kemudian ia mulai menerangkan pada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia pada hari akhir adalah satu hal yang penting, yang berhubungan dengan keadilan Allah, sebagaimana ia juga sesuatu yang penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nabi Hud menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh semua nabi berkenaan dengan hari kiamat. Sesungguhnya hikmah Sang Pencipta tidak menjadi sempurna dengan sekedar memulai penciptaan kemudian berakhirnya kehidupan para makhluk di muka bumi ini, lalu setelah itu tidak ada hal yang lain. Ini adalah masa tenggang yang pertama dari ujian. Dan ujian tidak selesai dengan hanya menyerahkan lembar jawaban. Harus juga disertai dengan koreksi terhadap lembar jawaban itu. Memberi nilai, dan menjelaskan siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Manusia selama hidup di dunia tidak hanya mempunyai satu tindakan, ada yang berbuat kezoliman, ada yang membunuh, dan ada yang melampaui batas. Seringkali kita melihat orang-orang zolim pergi dengan bebas tanpa menjalani hukuman. Cukup banyak orang-orang yang jahat namun mereka mendapatkan fasilitas yang mewah dan mendapatkan penghormatan serta kekuasaan. Kemana orang-orang yang teraniaya akan mengadu dan kepada siapa orang-orang yang menderita akan mengeluh? Logika keadilan menuntut adanya hari kiamat. Sesungguhnya kebaikan tidak selalu menang dalam kehidupan, bahkan terkadang pasukan kejahatan berhasil membunuh dan memperdaya para pejuang kebenaran. Lalu, apakah kejahatan ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan balasan? Sungguh suatu kezoliman besar terhampar seandainya kita menganggap bahwa hari kiamat tidak pernah terjadi. Allah telah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri, dan Dia pun mengharamkannya terjadi di antara hamba-hambanya, maka adanya hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan adalah sebagai bukti kesempurnaan dari keadilan Allah. Sebab hari kiamat adalah hari di mana semua persoalan akan disingkap kembali di depan Sang Pencipta dan akan ditinjau kembali, dan Allah akan memutuskan hukum di dalamnya. Inilah kepentingan pertama tentang hari kiamat yang berhubungan langsung dengan keadilan Allah. Ada kepentingan lain berkenaan dengan hari kiamat, yang berhubungan dengan perilaku manusia sendiri. Bahwa keyakinan dengan adanya hari akhir, mempercayai hari kebangkitan, perhitungan amal, penerimaan pahala dan siksa, dan kemudian masuk surga atau neraka adalah perkara-perkara yang langsung berkenaan dengan perilaku manusia, di mana konsentrasi manusia akan tertuju dengan alam lain setelah alam ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan terbelenggu oleh kenikmatan dunia, kerakusan kepadanya, dan egoisme untuk menguasainya. Mereka tidak perlu gelisah saat mereka tidak berhasil melihat balasan usaha mereka dalam umur mereka yang pendek dan terbatas. Dengan demikian, manusia semakin meninggi dari tanah yang menjadi asal penciptaannya ke ruh yang ditiupkan oleh Tuhannya. Barangkali persimpangan jalan antara tunduk terhadap imajinasi dunia, nilai-nilainya, dan pertimbangan-pertimbangannya dan ketergantungan dengan nilai-nilai Allah yang tinggi, sehingga dapat terwujud dengan adanya keimanan terhadap hari kiamat. Nabi Hud telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengarkannya namun mereka mendustakannya. Allah menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian itu, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu jauh,
jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 33-37. Demikianlah kaum Nabi Hud mendustakan nabinya. Mereka berkata kepadanya, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburan. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali. Bukankah Allah telah menciptakan semua makhluk, maka kesulitan apa yang ditemuinya dalam mengembalikannya? Kesulitan itu disesuaikan dengan tolak ukur manusia yang tersembunyi dalam ciptaan, maka tolak ukur manusia tersebut tidak dapat diterapkan kepada Allah. Karena dia tidak mengenal kesulitan atau kemudahan. Ketika dia ingin membuat sesuatu, maka dia hanya sekadar mengeluarkan perintah. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Lalu jadilah ia. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 117. Kita juga memperhatikan firman-Nya. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya. Qs Al-Mu'minun, 33. Al-Mala, ialah para pembesar Ar-Ruasa. Mereka dinamakan Al-Mala, karena mereka suka berbicara dan mereka mempunyai kepentingan dalam kesinambungan situasi yang tidak sehat. Kita akan menyaksikan mereka dalam setiap kisah para nabi. Kita akan melihat para pembesar kaum, orang-orang kaya di antara mereka, dan orang-orang elit di antara mereka yang menentang para nabi. Allah menggambarkan mereka dalam firman-Nya. Dan telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 33. Karena pengaruh kekayaan dan kemewahan hidup, lahirlah keinginan untuk meneruskan kepentingan-kepentingan khusus, dan dari pengaruh kekayaan dan kekuasaan, muncullah sikap sombong. Para pembesar itu menoleh kepada kaumnya sambil bertanya-tanya, tidakkah Nabi ini manusia biasa seperti kita? Ia memakan dari apa yang kita makan, dan meminum dari apa yang kita minum. Bahkan barangkali karena kemiskinannya, ia sedikit makan dari apa yang kita makan, dan ia minum menggunakan gelas-gelas yang kotor, sementara kita minum dari gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak, maka bagaimana ia mengaku berada dalam kebenaran dan kita dalam kebatilan? Ini adalah manusia biasa, maka bagaimana kita menaati manusia biasa seperti kita? Kemudian, mengapa Allah memilih manusia di antara kita untuk mendapatkan wahyu-Nya? Para pembesar kaum Nabi Hud berkata, bukankah hal yang aneh ketika Allah memilih manusia biasa di antara kita untuk menerima wahyu darinya? Nabi Hud balik bertanya, apa keanehan dalam hal itu? Sesungguhnya Allah mencintai kalian dan oleh karenanya Dia mengutus aku kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Sesungguhnya perahu Nuh dan kisah Nuh tidak jauh dari ingatan kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang menentang Allah telah dihancurkan dan begitu juga orang-orang yang akan mengingkarinya pun akan dihancurkan sekuat apapun mereka. Para pembesar kaum berkata, siapakah yang dapat menghancurkan kami wahai Hud? Nabi Hud menjawab, Allah. Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud berkata, Tuhan-Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Nabi Hud memberitahu mereka, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah pada hakikatnya justru menjauhkan mereka darinya. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia, sedangkan kekuatan lain di bumi tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat. Pertarungan antara Nabi Hud dan kaumnya semakin seru. Dan setiap kali pertarungan berlanjut dan hari berlalu, kaum Nabi Hud meningkatkan kesombongan, pembangkangan, dan pendustaan kepada nabi mereka. Mereka mulai menuduh Nabi Hud sebagai seorang idiot dan gila. Pada suatu hari mereka berkata kepadanya, sekarang kami memahami rahasia kegilaanmu. Sesungguhnya engkau menghina Tuhan kami dan Tuhan kami telah marah kepadamu, dan karena kemarahannya engkau menjadi gila. Allah menceritakan apa yang mereka katakan dalam firman-Nya. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata,
dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Quran Surat Hud, ayat 53-54. Sampai pada batas inilah penyimpangan itu telah terjadi pada diri mereka, sampai pada batas bahwa mereka menganggap bahwa Nabi Hud telah mengigau karena salah satu Tuhan mereka telah murka kepadanya, sehingga ia terkena sesuatu penyakit gila. Nabi Hud tidak membiarkan anggapan mereka bahwa ia gila dan mengigau, namun ia tidak bersikap emosi, tetapi ia menunjukkan sikap tegas ketika mereka mengatakan, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Setelah tantangan ini tiada lain bagi Nabi Hud kecuali memberikan tantangan yang sama. Nabi Hud hanya pasrah kepada Allah. Nabi Hud hanya memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan dakwahnya. Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku berserah diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah karnu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Quran Surat Hud, ayat 54-57. Manusia akan merasa keheranan terhadap perlawanan kepada kebenaran ini. Seorang lelaki menghadapi kaum yang kasar dan keras kepala serta bodoh. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala dari batu dapat memberikan gangguan. Manusia sendiri mampu menentang dan melumpuhkan keyakinan mereka, serta berlepas diri dari mereka dan dari Tuhan mereka. Bahkan ia siap menentang mereka dan menghadapi segala bentuk makar mereka. Ia pun siap berperang dengan mereka dan bertawakal kepada Allah. Allah lah yang maha kuat dan maha benar. Dialah yang menguasai setiap makhluk di muka bumi, baik berupa binatang, manusia, maupun makhluk lain. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Dengan keimanan kepada Allah dan dengan kepercayaan pada janjinya serta merasa tenang dengan pertolongannya, Nabi Hud menyeru orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi Hud melakukan yang demikian itu meskipun ia sendirian dan merasakan kelemahan karena ia mendapatkan keamanan yang hakiki dari Allah. Dalam pembicaraannya, Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya bahwa ia melaksanakan amanat dan menyampaikan agama. Jika mereka mengingkari dakwahnya, niscaya Allah akan mengganti mereka dengan kaum selain mereka. Yang demikian ini berarti bahwa mereka sedang menunggu azab. Demikianlah Nabi Hud menjelaskan kepada mereka, bahwa ia berlepas diri dari mereka dan dari Tuhan mereka, ia bertawakal kepada Allah yang menciptakannya. Ia mengetahui bahwa siksa akan turun di antara para pengikutnya yang menentang. Beginilah hukum kehidupan di mana Allah menyiksa orang-orang kafir meskipun mereka sangat kuat atau sangat kaya. Nabi Hud dan kaumnya menunggu janji Allah. Kemudian terjadilah masa kering di muka bumi di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia. Kaum Nabi Hud segera menuju kepadanya dan bertanya, "Mengapa terjadi kekeringan ini wahai Hud?" Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya Allah murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah akan rela terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian." Namun kaum Nabi Hud justru mengejeknya dan malah semakin menentangnya, maka masa kekeringan semakin meningkat dan menguningkan pohon-pohon yang hijau dan matilah tanaman-tanaman. Lalu datanglah suatu hari di mana terdapat awan besar yang menyelimuti langit. Kaum Nabi Hud begitu gembira dan mereka keluar dari rumah mereka sambil berkata, "Hari ini kita akan dituruni hujan." Tiba-tiba udara berubah yang tadinya sangat kering dan panas kini menjadi sangat dingin. Angin mulai bertiup dengan kencang. Semua benda menjadi bergoyang. Angin terus-menerus bertiup malam demi malam, dan hari demi hari. Setiap saat rasa dingin bertambah. Kaum Nabi Hud mulai berlari. Mereka segera menuju ke tenda dan bersembunyi di dalamnya.
Angin semakin bertiup dengan kencang dan menghancurkan tenda. Angin menghancurkan pakaian dan menghancurkan kulit. Setiap kali angin bertiup, ia menghancurkan dan membunuh apa saja yang di depannya. Angin bertiup selama 7 malam dan 8 hari dengan mengancam kehidupan dunia. Kemudian angin berhenti dengan izin Tuhannya. Allah berfirman, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24-25, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Tiada yang tersisa dari kaum Nabi Hud kecuali pohon-pohon kurma yang lapuk. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat sedangkan orang-orang yang menentangnya binasa. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut.